Lembaga-lembaga keuangan dunia, IMF, World Bank, OECD, memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021 akan tumbuh positif antara 4 sampai dengan 5%. Halo, selamat sore pemirsa. Bagaimana kabar Anda? Semoga terus sehat dan tetap optimis meski pandemi masih ada di sekitar kita. Senang sekali saya Zulfikar Nagy di sore hari ini dan saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Kartini. Dan hari ini bertepatan dengan Hari Kartini di mana kita berharap hari ini sebagai momentum untuk kita bisa melawan pandemi COVID-19 dan juga kita berharap Indonesia ekonomi untuk negara kita bisa segera bangkit. Dan selama 1 jam ke depan akan menemani Anda dalam dialog produktif Rabu Utama dengan tema proyeksi pemulihan ekonomi nasional yang disiarkan langsung dari Media Center KP CPEN di Jakarta. Dialog ini pemirsa dapat Anda saksikan secara live streaming di YouTube FMB9ID_IKP dan lawan COVID-19 ID. Sebelum saya memperkenalkan narasumber kita hari ini, kita akan simak tayangan video berikut ini. Negara-negara di seluruh dunia masih berjuang mengatasi pandemi COVID-19 dan efek yang dimunculkan. Di tanah air, angka penyebaran kasus COVID-19 mengalami kenaikan. Hingga 20 April 2021 terdapat 1.609.300 terkonfirmasi positif COVID-19 dan 43.567 meninggal dunia. Berbagai aspek mulai terganggu akibat pandemi, salah satunya ekonomi. Banyak negara yang berada dalam kondisi ekonomi melemah. Kecuali Indonesia, yang sejak kuartal lalu terdampak pandemi. Hingga diperkirakan mencapai minus 1% pada kuartal 1 2021. Namun kondisi pelemahan ekonomi diperkirakan tidak lama karena perekonomian Indonesia telah membaik. Kita dapat melihatnya melalui aktivitas bisnis dan ekonomi yang mulai berangsur-angsur bergerak pulih. Badan Pusat Statistik mengumumkan peningkatan kinerja ekspor Indonesia pada Maret 2021 tumbuh hingga 30,47% secara tahunan. Serta neraca perdagangan Indonesia pada Maret 2021 surplus hingga 1,57 miliar dolar Amerika. Dengan segala manuver dan pembuktian pemerintah, keyakinan masyarakat pun harus terus dipupuk. Sekalipun Indonesia dihadapkan dengan ketidakpastian pandemi COVID-19 yang terus membayangi. Kita yakin ekonomi Indonesia dapat bangkit dan gagah kembali. Dan pemirsa, vaksinasi COVID-19 di Indonesia telah berjalan 3 bulan lebih sejak 13 Januari 2021. Banyak masyarakat Indonesia percaya dan yakin pandemi akan segera berakhir. Ini data tercatat 49%. Dan dengan vaksin ini, dan tentunya ada 64% masyarakat Indonesia juga optimis bahwa lebih dari setengah populasi penduduk akan tervaksinasi pada tahun 2021. Nah, data di atas merupakan hasil survei yang dilakukan Ipsos, perusahaan peneliti pasar atau market research global, untuk memahami perkembangan opini dan juga perilaku masyarakat selama pandemi COVID-19 gelombang ketiga. Menurut survei tersebut, pemirsa, 42% masyarakat Asia Tenggara yakin perekonomian akan membaik dalam 6 bulan ke depan. Angka tersebut turun 4 persen poin jika dibandingkan dengan hasil survei gelombang kedua pada bulan September 2020. Sementara Indonesia konsisten muncul sebagai negara paling optimis di antara negeri Asia Tenggara lain dalam hal pemulihan dan peningkatan ekonomi nasional 6 bulan ke depan dengan persentase 76%. Di Indonesia sendiri, 31% masyarakat optimis pendapatan mereka akan pulih dan meningkat, sedangkan 45% berpendapat akan sama dengan saat ini. Selain itu, optimisme ini juga dipengaruhi oleh vaksinasi yang dimulai sejak Januari 2021. Masyarakat dinilai semakin yakin bahwa vaksinasi akan membentuk imunitas kelompok atau herd immunity dan mendongkrak ekonomi.
Dialog Rabu utama di Media Center KPCPN kali ini kita akan melihat bagaimana proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional, bagaimana strateginya, dan sektor apa saja yang paling banyak terkena dampak. Kita akan mendapatkan penjelasan dari Suprapto Tan selaku Managing Director Ipsos Indonesia mengenai survei yang telah dilakukan dan proyeksi ekonomi pada masa mendatang. Sudah hadir di sini bersama saya di sore hari ini. Selamat sore Pak Suprapto. Ini akrab dipanggil Pak Ato nih ya. Jadi saya akan manggilnya Pak Ato nih. Kita tidak hanya berdua saja, tetapi ini juga sudah hadir bersama saya di sini secara virtual. Raden Pardede selaku Sekretaris 1 KPCPEN akan menjelaskan dampak positif program PEN 2020 dan juga proyeksi pemulihan ekonomi pada 2021. Selamat sore Pak Raden. Selamat sore Pak, terima kasih sudah bergabung bersama kami di sore hari ini. Dan pemirsa, saya juga ingatkan untuk rekan-rekan media yang ingin berpartisipasi dalam dialog ini dapat mengirim pertanyaan Anda melalui aplikasi Slido dengan hashtag Ekonomi Bangkit dengan menyertakan nama dan media Anda berasal dan juga pertanyaan ditujukan kepada siapa. Dan di sore hari ini saya akan mulai dialog dari Pak Ato terlebih dahulu. Pak Ato, ini banyak sekali mungkin masyarakat yang bertanya-tanya Pak Ato ini ya. Sebetulnya apa sih tujuannya dilakukan survei ini Pak Ato? Ya, jadi sebenarnya salah satu misinya dari Ipsos itu adalah kita mau contribute ke society, gitu ya. Jadi itu salah satu misi dari Ipsos, kenapa Ipsos ada di Indonesia. Nah, sebenarnya dengan kita berkontribut terhadap society, di role kita itu adalah kita mau coba memberikan satu fakta yang kita kumpulkan di lapangan ya, terkait dengan fenomena-fenomena atau hal-hal yang sebenarnya lagi terjadi di masyarakat Indonesia gitu ya. Dan di sini tuh memang kita sejak tahun lalu kita memang udah melakukan satu investasi untuk melakukan data koleksi terhadap pandemi ya COVID-19 ini. Jadi sebenarnya memang tujuan kita lebih untuk memberikan informasi, mengupdate masyarakat. Ini loh yang terjadi di Indonesia. Dan berikut kalau dalam konteksnya yang kita mau sharing itu dalam lingkup ASEAN. Gitu ya. Nah ini kan bukan hanya Indonesia saja, tapi lingkupnya ASEAN atau Asia Tenggara. Betul. Ini kenapa sih dilakukannya di ASEAN gitu? Ya, karena kita merasa bahwa sebenarnya dengan kita melakukan antar negara gitu, kita bisa melihat perbandingannya gitu. Kenapa ASEAN ya? Karena Indonesia simply part dari ASEAN gitu ya. Jadi kita punya representative office di 5-6 cities di 5-6 countries di ASEAN. Jadi kita merasa setiap negara harus berkontribusi gitu ya. Di situ nanti kita akan lihat data perbandingan antara satu negara dengan negara lainnya. Jadi sangat menarik gitu kalau kita lihat cuma dari level Indonesia aja. Saya merasa itu terlalu silo gitu. Jadi kalau misalnya kita ngelihat multi countries itu akan lebih kelihatan gitu. Di mana kita progressing, di mana kita ada gap, dan di mana country lain yang progressing dan di mana mereka ada gap. Nah, ini kan tadi Indonesia dan juga negara tetangga ASEAN begitu ya. Ini diadakannya survei. Nah, sebetulnya tujuannya udah jelas tadi untuk apa yang terjadi sebelum saat pandemi. Betul. Nah, pada saat survei dilakukan, Pak Ato, ini temuannya seperti apa sih? Apa sih mungkin ada yang hal positif kah yang didapatkan dari survei itu? Ya, sebenarnya temuan yang paling menarik itu adalah tentang optimisme gitu ya. Kenapa kita mengangkat pertanyaan tentang optimisme? Karena sebenarnya optimisme di satu negara itu sebenarnya berbanding lurus dengan confidence mereka untuk spending gitu ya, daya beli masyarakat di situ. Kalau ada optimisme, kita lihat dari hasil track study kita, itu sebenarnya berbanding lurus dengan pertumbuhan GDP masing-masing negara. Kita kalau dilihat kan semakin mengecil gitu, walaupun kita masih minus prediksinya di Q1, tapi itu akan semakin mengecil gitu. Saya berapa hari lalu dengar prediksinya dari Gubernur BI, Pak Ferry itu bilang bahwa di Q2 kita akan terjadi kontraksi lebih positif. Nah, saya rasa ini nih sebenarnya berbanding lurus gitu ya dengan optimisme yang ada terkait dengan situasi ekonomi yang ada di negara tersebut gitu. Nah, ini kan berbicara optimisme nih. Jadi hasil survei menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia ini optimis gitu ya, bahwa ekonomi ini akan bangkit. Tetapi melihat kondisi kenyataannya sekarang ini kan masih saja banyak yang masih struggle atau berusaha begitu. Nah ini gimana nih? Ya, sebenarnya balik lagi kan
pastinya gitu ya, dengan pandemi ini bahkan di negara-negara lain tuh udah mulai kelihatan ada wave 2, wave 3, wave 4 gitu, seperti yang terjadi di India recently ya. Nah, makanya Indonesia tuh memang harus menjaga sih ya, jangan sampai apa yang terjadi di negara lain itu terjadi di Indonesia gitu. Jadi sebenarnya kalau sempat Pak Jokowi bilang gas sama remnya itu di balance gitu. Nah, kita harus sebenarnya menjaga gas dan remnya ini supaya kita balance antara ekonomi juga tumbuh, tapi kita juga bisa mengatasi persoalan terkait dengan pandemi COVID-19. Gitu. Nah, untuk ini Pak Ato, misalkan ini temuan-temuan survei tadi kan optimisme Indonesia itu kan konsisten 76%. Ini seberapa mungkinkah gitu atau seberapa besarkah nanti untuk meningkatkan ekonomi atau agar ekonomi Indonesia bangkit, pemulihan ekonomi nasional ini bisa bangkit gitu. Jadi kalau kita lihat ya, sebenarnya optimisme ini tuh kan terrefleksi dari spending dari orang di beberapa kategori. Mungkin bisa ditampilkan yang optimisme terkait dengan spending dari beberapa kategori. Coba slide-nya next. Boleh di nextin slide-nya. Terus satu lagi. Oke, kita akan lihat bareng-bareng data yang didapat boleh, ini kita lihat ya, karena di sini akan kelihatan sekali gitu. Next. Boleh dibantu next slide? Nah, ini nih, kalau kita lihat ya, data di sini, ya ini sebenarnya menarik gitu. Karena waktu pas di September, di Mei dan di September saat kita melakukan studi ini, yang sebenarnya masyarakat tuh level spending paling gede itu hanya di food for cooking home, jadi mereka masak di rumah. Terus untuk personal care, ya, sama yang sifatnya hygiene atau cleaning products gitu. Cuma 3 itu aja tuh dari bulan Mei tahun lalu. Terus di September kita coba track, itu juga masih hal yang sama gitu ya. Sementara yang lifestyle, leisure itu belum kelihatan. Nah, yang menarik tuh sebenarnya dengan optimisme ini akan semakin tinggi, itu kelihatan level of spending mereka udah mulai tuh merambah ke travel gitu ya. Kalau dilihat travelnya Indonesia juga sebenarnya positif tuh. Berarti orang udah mau berani tuh mereka melakukan kegiatan traveling gitu ya. Contohnya misalnya ke Bali gitu ya. Terus yang kedua, di restoran kafe, kalau kita lihat, di restoran kafe itu juga sebenarnya persentase negatifnya jadi makin turun. Ini menandakan apa? Menandakan bahwa sebenarnya orang jadi nggak hanya berdiam diri di rumah, mereka juga sekarang kan dengan adanya PKPM, di mana restoran diperbolehkan dibuka maksimum 50% capacity. Mereka juga udah mulai melakukan itu. Jadi optimisme itu kita translate lebih ke daya beli. Nah, daya belinya itu di mana? Di kategori-kategori tersebut. Seperti itu sih. Nah, kalau ini artinya sudah ada perbaikan atau membaik begitu ya? Jauh sih. Kalau saya bilang membaik. perbaikannya lebih positif gitu. Satu negara ini membaik, Pak Ato, dari segi pemulihan ekonomi, apakah ini bisa mendorong negara-negara tetangganya dengan hasil survei itu? Harusnya seperti itu ya. Apalagi negara yang sebenarnya Indonesia gitu dengan 265 juta penduduk. Definitely sebenarnya apa yang akan terjadi di Indonesia itu sebenarnya ada snowball effect buat negara-negara lain. Ya, selama kayak negara-negara core gitu, misalnya Indonesia, Singapura, ya Malaysia, itu dia sebenarnya ekonominya membaik, itu pasti akan memberikan domino effect gitu ke negara-negara lain, bahwa sebenarnya memang itu tren itu positif terjadi dari satu negara ke negara lain. Oke, nah ini kan survei kan bukan hal yang mudah begitu Pak Ato ya. Ini sebetulnya ada yang harus poin-poin positif atau poin-poin edukasi apa yang perlu disampaikan ke masyarakat ini? Saya kira yang satu hal ya, jadi satu hal kalau kita lihat tuh sebenarnya orang sudah mulai keluar ya, bersosialisasi, bergerak, melakukan spending dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Tapi balik lagi, ya kan, jangan sampai ini tadi tuh gas sama remnya itu di-balance gitu. Ya, kita terlalu mentingin sektor perekonomian yang tumbuh, tapi balik-balik lagi seperti di negara lain itu COVID-19-nya jeblok gitu. Jadi mereka tiba-tiba terjadi kenaikan kasus harian yang tinggi dan tingkat kematian yang tinggi pula. Nah, itu sebenarnya jadi satu edukasi bahwa sebenarnya ya kita boleh keluar, tapi prokes 5M, 3T itu harus tetap dijalankan. Gitu. Nah, itu satu. Terus yang kedua tuh sebenarnya kita juga men-track bahwa
tingkat acceptance orang terhadap vaksinasi itu juga tinggi. Tapi masih ada tuh sekitar 20%-an orang yang sebenarnya masih belum memberikan keputusan gitu ya, apakah dia mau vaksin apa enggak. Nah, itu yang sebenarnya kita mesti targetin tuh. Untuk kita berikan edukasi supaya mereka accept untuk melakukan vaksinasi. Karena apa? Impact-nya vaksinasi balik lagi. Ini menurut saya obat yang paling ampuh untuk bisa membuat herd immunity dan supaya pandemi ini segera berakhir. Seperti itu sih. Oke, ini menarik sekali. Kita tahan dulu, tapi Pak Ato, kita akan menuju ke Pak Raden Pardede selaku Sekretaris 1 KPC PEN. Selamat sore, Pak Raden. Selamat sore Pak. Ya, terima kasih Pak Raden sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya untuk bisa berdialog di Rabu Utama di hari ini. Pak Raden, ini sebetulnya pandangan terhadap upaya pemulihan ekonomi nasional ini bagaimana ini, Pak? Kalau boleh saya akan share beberapa slide untuk menjadi framework kita nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Boleh ya Pak ya? Halo? Iya Pak. Boleh kita share ya? Oke, ini di slide berikutnya. Ini hanya menggambarkan saja, ini adalah update daripada COVID-19 di Indonesia. Jadi kalau kita lihat memang ada kenaikan waktu itu, puncaknya di akhir Januari, ya, di mana biasanya setiap ada hari libur panjang, kita kena. Dan kemudian kita melakukan perubahan-perubahan juga di dalam cara penanganan kita terhadap COVID-19 ini. Perubahan itu terutama dengan cara kita melakukan restriksi perjalanan. Nah, terakhir ini kita melakukan PPKM skala mikro. Ya, skala mikro, di mana sebetulnya di sisi lain kita batasi, tetapi di sisi lain juga ada juga yang kita longgarkan. Tetapi kita langsung melakukan pengawasan dari sisi prokesnya itu, protokol kesehatannya, sampai di tingkat mikro, sampai di tingkat RT RW, di mana kita libatkan Polri dan juga militer di situ. Sehingga kita harapkan itu akan meningkatkan disiplin daripada masyarakat. Dan kalau kita lihat sekarang ini, so far so good. Mudah-mudahan tidak ada lonjakan, ya. Itu yang membuat kami juga yakin bahwa dengan kita juga melarang mudik ini, kita harapkan tidak terjadi lonjakan dan kita juga tentu mendapat pelajaran yang sangat berharga dari apa yang dialami saudara-saudara kita di India. Demikian juga di Turki maupun Brasil. Jadi ini saya pikir adalah satu praktek yang relatif bagus buat kita. Jadi terjadi penurunan. Kalau kita lihat juga tingkat occupancy rate dari rumah sakit juga terjadi penurunan. Dan demikian juga teman-teman kita yang sebelumnya kalau dia OTG di karantina di Wisma Atlet dalam jumlah yang besar, sekarang menurun. Jadi tetapi kita tetap harus waspada. Kita nggak boleh kendor, ya. Varian-varian baru itu muncul sekarang dan sudah sampai di Indonesia. Varian terutama yang datang dari Afrika Selatan. Di slide berikutnya, ini adalah, jadi di satu sisi kita sudah coba juga mengurangi tingkat penularannya, tingkat kematian berkurang, tingkat kesembuhan naik, tapi pada saat yang sama kita juga melakukan vaksinasi. Nah, kalau kita lihat bagaimana vaksinasi di Indonesia ini sudah mencapai 17,2 juta sekarang, di mana 11,1 juta yang divaksin 1 kali, yang sudah 2 kali 6 juta lebih. Dan kita fokus kepada pertama tentu seluruh petugas kesehatan kita sudah vaksinasi, kemudian petugas publik, dan sekarang lansia sedang kita vaksinasi. Gitu loh. Ini adalah, jadi dua hal ini yang kita lihat. Satu adalah kita turunkan tadi jumlah yang tertular, jumlah yang meninggal, pada saat yang sama kita intensifikasi vaksinasi, itu yang kaitannya dengan confidence tadi, yang dikatakan oleh Pak Supratotan itu. Ya, optimisme itu datangnya dari situ. Dan kita harapkan adalah optimisme itu nanti yang akan mengakibatkan orang bisa melakukan kegiatan, berbelanja, dan berinvestasi. Terutama ini kelompok menengah atas yang lansia ini,
yang relatif beliau-beliau ini yang punya uang, tetapi pada saat yang sama mereka-mereka inilah yang paling rentan terhadap tingkat kematian yang sangat tinggi. Jadi mereka lah yang kita coba yakinkan, dan kalau kita lihat mereka-mereka sekarang sudah mulai mau belanja, mau juga ke ke tukang pangkas. Ini penting sekali, tetapi tetap dengan prokes. Ya, dengan cara seperti itu kita harapkan tadi maka pemulihan ekonomi kita akan baik, karena antara optimisme ya kemudian mereka mau berbelanja, mereka mau berinvestasi, itulah yang menggerakkan ekonomi. Slide berikutnya, ini adalah bagaimana indeks belanja yang sudah mulai naik. Tentu belanja kelas menengah atas itu belum sepenuhnya naik kalau kita lihat lebih lanjut di sini. Kalau dari sisi frekuensi mereka belanja, semua sudah di atas rata-rata, sudah di atas pre-krisis sebetulnya, pre-COVID gitu loh. Tapi dari sisi nilai belanja mereka, kalau kelompok menengah bawah itu sudah kembali, karena belanja mereka seperti yang dikatakan tadi adalah belanja hal-hal yang esensial. Yang non-esensial termasuk laser itu lebih banyak dibelanjakan yang higher income. Itu belum pulih betul. Nah, ini yang harus dipulihkan tadi dengan cara optimisme mereka naik, kalau ada intensifikasi, dan juga pada saat yang sama kita menghentikan atau mengurangi penularan daripada COVID-19 ini. Next, ini juga begitu, bahwa tingkat mobilitas itu sangat berpengaruh terhadap nilai belanja. Jadi kalau kita di rumah terus, tentu tidak ada yang belanja. Seperti Bapak moderator ini, ya, atau Pak Supraptotan, tentu tidak akan belanja-belanja kalau memang di rumah terus, kan? Ngapain beli jas? Kita tinggal pakai, jangan-jangan kalau di rumah kita pakai fitcon, nggak pakai celana pendek aja, nggak perlu celana panjang kali kita. Nah, itu adalah contohnya. Jadi antara tingkat mobilitas ya dengan tingkat belanja itu positif. Ini berdasarkan hitung-hitungan kita buat secara, kita tes di situ pakai ekonometrik sedikit ini ya, kita lihat hubungannya itu semua positif sekali. Sedangkan kalau tinggal di rumah ya tentu belanja, indeks dia belanjanya menjadi turun. Itu yang sebelah kanan atas itu. Sedangkan yang lainnya itu adalah hubungan antara indeksnya belanja dengan indeks Google Community Mobility. Demikian juga indeksnya belanja dengan community Google, baik itu di retail, recreation, kemudian di park atau transit dan stations. Intinya itu, Pak. Next, ini adalah kalau kasih kami gambaran keseluruhan, ini adalah strategi yang dibuat oleh pemerintah. Ya, jadi KPCPEN itu membuat ini. Intinya adalah flattening the curve. Jadi ini yang tadi dikatakan itu, ini adalah remnya itu. Jadi flattening the curve melalui PPKM mikro, penegakan prokes, kemudian ada peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan, dan juga intensifikasi dari program vaksinasi. Itu yang di atas itu. Kemudian yang di bawah kita bantu the poor, dan juga yang paling rentan, yang miskin dan yang paling rentan dari penduduk Indonesia. Ya, ini Perlinsos, kita kasih UMKM, kita bikin juga program-program padat karya, ya, dan percepatan belanja dari KL. Gabungan dari dua inilah yang kita lakukan, disebutkan tadi rem dan gas itu. Ya, rem dan gas itu, jadi kita juga gas, kita buka sedikit, tetapi pada saat yang sama kita nggak boleh lengah, ya. Flattening the curve, kemudian intensifikasi vaksinasi ini harus dilakukan. Inilah sebetulnya resep yang kita buatkan oleh pemerintah melalui KPCPEN, yang kita harapkan itu yang membangkitkan optimisme. Pada saat yang sama kita juga, terutama kelompok menengah ke bawah ini, kita bantu mereka. Yang paling rentan dari masyarakat kita bantu. Inilah kira-kira konsep yang boleh dikatakan yang tadi hubungannya dengan bagaimana pemulihan ekonomi Indonesia, ya, kaitannya dengan tadi flattening the curve, kemudian kita kendalikan COVID-nya, kita intensifikasi vaksinasi. Pada saat yang sama, kelompok yang paling rendah, yang paling rentan ini, kita juga bantu mereka melalui bantuan sosial dan juga program-program untuk UMKM. Demikian
kira-kira gambaran besarnya untuk menjawab secara garis besar apa yang ditanyakan tadi. Ya, Pak Raden, sebelum kita lanjutkan obrolan kita di sore hari ini, sangat menarik sekali. Kita akan jeda sebentar ini. Dan pemirsa, tetaplah bersama Dialog Rabu Produktif Utama. Kami akan kembali sesaat lagi. Iya, berarti kumpulnya. Oke, bye. Kok jadi ngumpul sih, Bu? Kan masih COVID. Ih, cuma kita-kita aja. Kan masih keluarga. Kumpul keluarga sih kumpul keluarga. Jangan sampai ngumpul virusnya. Bu, aku pergi ya. Teman-teman udah pada nunggu nih. Yakin mau pergi? Sampai pulangnya bawa penyakit. Pak, jangan sampai bawa pulang virusnya ya. Iya sayang. Pulang jam berapa, Nak? Kok maskernya nggak dipakai? Iya, ini aku lagi makan-makan sama temen. Hati-hati ya. Kamu yang abai. Jangan sampai ibu yang menuai. Waspadai klaster penyebaran COVID-19 di lingkungan terdekat. Selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, dan siap divaksinasi. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Anda kembali menyaksikan Dialog Produktif Rabu Utama bersama saya Zulfikar Nagy. Nah, kita akan kembali ngobrol santai di sore hari ini. Ini Pak Ato. Tadi kan Pak Raden sudah memaparkan begitu data-data yang sudah lengkap sekali untuk pemulihan ekonomi nasional. Ini melihat data tadi, bagaimana ini kira-kira tanggapannya, Pak? Ya, saya pikir setelah saya melihat apa yang dipresentasikan oleh Pak Raden Pardede tadi ya, saya optimis gitu ya bahwa optimisme kita akan semakin meningkat gitu ya. Tapi memang sebenarnya balik lagi kuncinya itu adalah tadi Pak Raden Pardede selalu sebut flattening the curve gitu ya. Nah, tanpa kita flattening the curve itu confidence nggak akan naik gitu. Walaupun sejauh ini menurut saya ingat di bulan Desember atau Januari kita 14.000, sekarang kita udah di sekitar kisaran 5.000-an ya. Nah, itu aja sih sebenarnya udah memberikan satu progres. Cuma balik lagi kita ada learning case ya dari kasusnya India yang kita pikir tiba-tiba boom gitu ya. Bahkan sekarang jumlah kasusnya itu meningkat lebih dari sebelum mereka flattening gitu ya. Nah, ini yang harus kita jaga sih memang gitu. Karena balik lagi ini terkait dengan sentimen masyarakat. Saya ambil kasus, jadi yang dari hasil tracking kita itu jelas sekali gitu bahwa Malaysia itu down. Terus Thailand itu down. Karena apa? Karena terjadi kasus. Jadi sekali gitu optimisme itu bergerak naik turun itu tergantung dari jumlah kasus harian yang terjadi. Dan untungnya di Indonesia itu memang kasus kita memang trennya trend down gitu ya. Nah, sekarang yang paling penting adalah benar kita coba flattening curve supaya memberikan confidence kepada masyarakat bahwa apa yang terjadi di negara lain tidak akan terjadi di Indonesia. Tapi kalau saya lihat tadi dari data-data yang ada dan plan-plan yang sudah dipresentasikan Pak Raden Pardede, saya rasa saya akan mungkin di bulan Juli, Agustus itu kita udah akan semakin terlihat gitu hasil positifnya terhadap penanganan kasus COVID-19 dibandingkan dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi. Saya pikir seperti itu. Tadi Pak Ato menyatakan optimis. Pak Raden, ini kan harus flattening gitu. Nah, artinya optimis apalagi dengan adanya vaksinasi begitu ya. Nah, dan kita juga belajar dari kasus India yang sudah turun tiba-tiba lonjakannya drastis naik. Nah, dengan adanya vaksinasi ini banyak orang menilai masyarakat kita tuh sedikit lengah begitu. Nah, untuk mengantisipasi itu dan untuk memulihkan ekonomi Pak Raden, ini strategi apa? Konkretnya seperti apa yang akan diterapkan untuk bisa memulihkan ekonomi nasional? Begini, pertama memang kata kuncinya tadi sudah sama kita, yaitu bagaimana kita menangani pandemi ini dan mempercepat vaksinasi. Itu dulu yang utama, ya. Dan sekarang kalau kita lihat PPKM Mikro itu yang dulunya kita
buatkan di Jawa, kemudian kita perluas masing-masing 5 provinsi tambahannya. Sekarang ini kita perpanjang lagi terus PPKM Mikro ini. Jadi kita nggak mau lengah, itu intinya. Nggak mau komplasen dengan apa yang kita sudah capai sekarang. Jadi benar, apa yang kita lihat di Eropa, yang ada gelombang ketiga, gelombang keempat, apa yang kita lihat di Brasil, bahkan apa yang kita lihat terakhir pelajaran yang paling berharga di India, ya, itu benar-benar kita pegang. Jadi satu PPKM Mikro ini kita perluas. Dan kita tetap bahwa meskipun ada pelonggaran di dalam kegiatan ekonomi sedikit, tetapi disiplin atau protokol kesehatan itu tetap lebih disiplin lagi, lebih diketatkan lagi. Itu loh, itu yang paling kunci yang kita lihat di situ. Dan so far kelihatannya baik. Tapi kami juga tidak mau lengah, kita juga tidak mau lengah. Itu sebabnya bahkan pada saat mudik pun kita larang, ada pelarangan di situ. Kita akan ketat juga melihat ini. Karena hal inilah yang terjadi di India tadi. Ya, dan biaya atau cost-nya menjadi sangat mahal manakala sampai terjadi lagi lockdown. Ya, apa yang dilakukan di India, apa yang dilakukan di Eropa, lockdown lagi mereka. Jadi kita nggak mau sampai seperti itu. Itulah yang kita harapkan supaya masyarakat mengerti sekarang kenapa PPKM Mikro terus kita perpanjang, kenapa juga larangan mudik ada. Jadi argumennya itu sebetulnya. Ini adalah dalam rangka melindungi kesehatan kita semua. Itu dulu yang utama. Kalau kesehatan kita tidak terlindungi, bagaimana kita bicara ekonomi? Jadi kesehatan yang terlindungi tadi itu yang membangkitkan optimisme. Itu yang kemudian nanti sesudah keadaan lebih baik, vaksinasinya makin bagus, makin cepat nantinya, baru kita kemudian longgarkan ekonomi kita. Tapi kita tetap pakai prokes dulu untuk sementara waktu ini. Sementara untuk perekonomian dari sektor UMKM ini Pak Raden, ini untuk membangkitkan gairah perekonomian di UMKM ini ada strategi khususkah begitu Pak? Kita memang ada perhatian yang sangat khusus dari pemerintah khusus untuk UMKM ini. Seperti kami katakan tadi, secara umum bantuan pemerintah, ya kalau kita lihat dari belanja pemerintah di tahun 2021 ini, khusus untuk pemulihan ekonomi, ya PEN itu dianggarkan 699 triliun. Dan utamanya ini, ya yang majority dari uang ini diberikan bantuan sosial ya dan juga bantuan untuk UMKM. Jadi tidak ada bantuan yang diberikan kepada kelompok atas. Sorry, ya ini diberikan semua kepada kelompok yang di bawah, yang rentan dan miskin. Itu intinya, termasuk UMKM. Untuk UMKM itu sendiri ada beberapa program. Satu program yang disebutkan dengan bantuan produktif kepada yang produktif kepada yang mikro, ya kita berikan 2,4 juta tahun lalu per orang, ya kemudian sekarang menjadi 1,2 juta kepada sekitar 12 juta usaha mikro. Di samping itu kita berikan juga bantuan dalam bentuk KUR, ya. Jadi KUR-nya itu kreditnya disubsidi oleh pemerintah, hanya bayar 3% sampai dengan bulan Desember ini, pasti diperpanjang itu. Hal-hal seperti itu yang kita berikan, bahkan juga kita buat juga sekarang Bangga Buatan Indonesia, di mana produk-produk dari UMKM itu kita bebaskan ongkir, ya ongkos kirim sekarang ini. Cara-cara seperti itulah yang kami lihat yang kita bisa bantu kelompok UMKM miskin yang ada di Indonesia sekarang ini. Di samping tentu ada bantuan-bantuan sosial lainnya, bantuan tunai yang langsung, juga bantuan dalam bentuk beras dan juga dalam program PKH dan juga kartu belajar, ya. Kartu pelajar itu diberikan untuk prakerja, ya. Kartu prakerja itu diberikan untuk mendidik mereka yang baru mau masuk ke lapangan kerja atau mereka-mereka yang juga kemudian menjadi pengangguran atau dipecat karena peristiwa COVID-19 ini. Itu semuanya tercermin dari anggaran 699 triliun itu, di samping kita berikan pada sebagian besar
penduduk Indonesia secara gratis melalui program vaksinasi. Ya, Pak Raden, ini kan kalau berbicara mengenai sektor UMKM, bukan hanya sektor UMKM saja yang harus dibenahi dan adanya ancaman, tapi sektor-sektor lain juga bisa terancam karena adanya COVID-19 ini. Salah satunya mungkin sektor perbankan. Berbicara mengenai sektor perbankan dan juga atau debitur-debitur yang lainnya ini, apakah ada treatment khusus juga, Pak, untuk membenahi sektor perbankan tersebut? Nah, sebetulnya sektor perbankan tidak ada masalah. Yang masalah itu adalah dari sisi sektor realnya, demand-nya tidak ada. Kita tahu akibat daripada COVID-19 ini, ya permintaan terhadap barang kan menjadi tidak ada atau berkurang. Belanja menjadi berkurang, ya kan? Akibat dari belanja berkurang, kemungkinan besar mereka juga menjadi problem di dalam produksi mereka karena produksi-produksi tidak laku. Akibat juga mereka mungkin mengalami kerugian. Kalau dia mengalami kerugian, mereka menjadi tidak bayar kepada bank. Ya, jadi kata kuncinya bukan persoalan di bank itu, tapi dari sisi demand side-nya, dari sektor real-nya yang kita harus benahi. Itu yang kami sebutkan tadi, pemerintah mencoba memberikan juga memang insentif-insentif kepada sektor real utamanya. Ya, kita buat juga keringanan-keringanan dari sisi bunga, restrukturisasi sektor real, dan juga kita berikan juga fasilitas untuk sektor properti, kemudian juga fasilitas pajak untuk sektor properti, fasilitas pajak juga untuk sektor otomotif, ya. Yang kita harapkan mereka yang akan menggerakkan ekonomi. Jadi demand side-nya dulu yang utama dari sisi permintaannya. Kalau permintaan barang itu ada, maka ya tentu perusahaan menjadi sehat. Kalau perusahaan menjadi sehat, maka mereka akan bisa bayar hutangnya ke bank. Itu lanjutannya, ya. Jadi jangan dibalik-balik, persoalannya bukan dari bank. Ini krisis kita ini kali ini datangnya dari sektor real akibat daripada restriksi mobilitas akibat daripada pandemi ini. Itu loh. Oke, baik. Kita tahan dulu, kita ke Pak Ato, Pak Raden. Ini kan disebutkan bahwa tadi permintaan barang ini berkurang akibat COVID-19. Betul. Sementara survei menunjukkan ini optimisme begitu. Masyarakat kita sangat optimis. Ini bagaimana dengan kenyataan seperti ini, Pak Ato? Ya, ini ada korelasinya dengan waktu ya. Jadi mereka tuh selalu melihat ketika orang optimis itu, jadi time frame itu 6 bulan. Ya, jadi pada saat kita paparkan di bulan September, saya ingat optimisme kita tinggi, ya positif. Terus memang itu dalam kurun waktu 6 bulan itu baru akan kelihatan perjalanannya, which is sebenarnya kelihatan perjalanannya. Kita lakukan lagi nih sekarang sampling di bulan Februari, optimismenya masih tetap tinggi, gitu. Jadi sebenarnya saya rasa ini sebenarnya jadi apa ya? Jadi peluru yang mumpuni gitu ya, buat memberikan confidence juga ke pemerintah bahwa kalau mau memberikan stimulus ini saatnya. Kenapa? Karena balik lagi kelihatannya 6 bulan ke depan dan kita kan ngejarnya nih pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua gitu ya. Kalau yang pertama sih kayaknya -1 itu kemungkinan besar akan terjadi. Tapi yang di kuartal kedua ini kan banyak diprediksi, bahkan Gubernur BI kemarin bilang bahwa dia confidence bahwa akan terjadi 7% gitu di kuartal kedua. Saya rasa ini nih sebenarnya yang harus kita perhatikan. Jadi memang optimisme itu akan memberikan satu indikasi apa yang akan terjadi dalam 6 bulan ke depan terkait dengan level spendingnya dari masyarakat, terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Itu. Nah, kalau kita melihat tadi ini bagaimana ini kan hasil survei yang digunakan selama ini untuk mendalami hasil survei ini, siapa saja nih kira-kira? Hasil survei kan tetap konsisten nih, masyarakat Indonesia ini optimis itu. Siapa saja kan yang harus mendalami hasil survei ini? Saya rasa balik lagi, kita juga tadi ada sedikit cover sebenarnya, tapi kita nggak present pelaku usaha UMKM gitu ya. Jadi mungkin rasanya ini jadi hal yang penting buat pelaku UMKM melihat data positif. Ini harus memberikan optimisme buat pelaku UMKM. Dan yang kedua sih mungkin kalau saya lihat dari sisi sektor travel, ya travel and leisure ya, pariwisata gitu ya. Nah ini sebenarnya kalau kita lihat datanya menunjukkan satu hal yang udah positif nih.
biasanya kalau di Indonesia udah positif tuh akan momentumnya akan terus terjaga. Nah ini sebenarnya balik lagi, ini bisa jadi memberikan satu angin segar lah ya buat pelaku-pelaku pariwisata bahwa sebenarnya kita udah menunjukkan satu indikasi positif dan udah saatnya nih kalau mereka mau melakukan campaign terkait dengan pariwisata gitu atau misalnya Kementerian Pariwisata dia pengen melakukan satu campaign, nah inilah saatnya karena momentumnya sudah ada, dapat nih, optimisme dapat, terus real purchase power, real purchase dari konsumernya itu juga udah ada ya ke pariwisata. Nah ini saatnya menurut saya. Nah, kalau menurut Pak Ato sendiri ini, apakah kebijakan pemerintah ini sudah tepat untuk meningkatkan daya beli tadi, demand tadi di sektor real? Saya rasa secara overall ya, saya rasa sudah tepat gitu ya. Sebenarnya yang saya mau highlight itu adalah cara kita beradaptasi dengan pandemi ini terkait dengan tadi tuh yang seperti yang kita bilang, gimana kita dealing dengan kasus harian COVID. Dimana cara kita melakukannya kan kalau dari negara lain mereka memberlakukan lockdown total, kalau kita PPKM mikro. Nah PPKM mikro ini sebenarnya udah efektif karena apa? Tidak mengeneralisir atau tidak melakukan restriction secara nasional karena balik lagi bahkan India pun yang saya dengar mereka udah kena kasus harian sedemikian hebat, mereka tuh prime ministernya itu masih ragu apakah mereka melakukan lockdown apa enggak karena mereka tahu, karena dia tahu kalau the moment dia lakukan lockdown lagi pasti ekonomi akan kolaps. Nah sekarang yang paling penting adalah balik lagi gimana sih bisa memberikan stimulasi gitu ya. Stimulasi ke siapa ya? Ke masyarakat menengah ke bawah nih. Ya, tadi Pak Raden Parede sudah sempat bilang level spending masih banyak di menengah ke atas gitu. Menengah ke bawahnya gimana? Nah, tadi tuh ada beberapa hal. Misalnya dengan cara ya pemerintah harus bisa memberikan jaminan. Misalnya kayak sekarang yang paling lagi hot-hotnya itu adalah THR. Gimana nih supaya THR-nya itu cair? Karena itu akan memberikan immune booster gitu buat mereka untuk bisa spending pada saat Ramadan dan pada saat berlebaran gitu ya dengan keluarga. Nah hal ini yang sebenarnya harus kita ini jadi pemerintah itu kerjanya tuh jadi lebih jadi lebih challenging gitu karena sekarang kalau dulu bisa kita ngelihat secara umbrella besar, nah sekarang tuh mereka mulai masuk tuh ke yang sistemnya mikro strategi gitu ya. Dia mesti stimulate golongan ekonomi tertentu, dia mesti stimulate sektor UMKM tertentu. Nah ini sebenarnya harusnya udah lebih targeted gitu dibandingkan yang sifatnya mengeneralisir atau lebih ke big umbrella gitu ya. Kita ketahui bahwa Ipsos ini melakukan survei bukan hanya optimisme masyarakat saja selama periode kemarin, tapi juga melakukan survei terkait vaksinasi. Betul. Nah ini temuan-temuan apa saja terkait vaksinasi itu yang didapat dari hasil survei nih Pak Ato? Jadi ya memang kita akan melakukan beberapa bertanya ke responden kita terkait dengan willingness mereka, ya apakah mereka mau gitu ya divaksin. Dan kalau kita lihat dari datanya ini ditampilkan willingness kita tuh tinggi ya, 80% gitu, 80% orang yang kita lakukan survei menjawab mereka willing. Ya, jadi sebenarnya kalau mereka mau ada COVID-19 vaksin available, mereka mau ambil nggak? Mereka bilang 80% mereka bilang positif, ya saya mau ambil gitu. Kalau ini nih angka yang sebenarnya ini lumayan sangat tinggi nih kalau saya bilang gitu ya. Kita hampir relatively mirip-mirip sama Thailand sama Vietnam. Ya, dan yang menarik lagi sebenarnya kalau kita go to the next slide, boleh nggak di next slide-nya? Boleh dibantu next slide? Nah, kalau ditanya, mereka kemudian kita tanya, sebenarnya kapan nih time period mereka mau melakukan vaksin? 40% bilang, kalau misalnya ada hari ini, 50% bilang di Indonesia, kalau ada hari ini gitu. Indonesia sama Vietnam itu yang paling eager gitu ya, paling ngebet lah istilahnya gitu ya, untuk melakukan vaksinasi gitu ya. Terus ada juga yang 20 sekian persen tuh dia 1 sampai 6 bulan gitu dia bilang. Nah, tapi kita harus hati-hati nih karena di Indonesia ada 15% yang sebenarnya mereka masih belum decided.
mau nggak ya gitu. Nah ini nih sebenarnya yang balik lagi, ini target dari pemerintah nih untuk bisa meyakinkan mereka supaya mereka mau divaksinasi gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ini dan pencapaian kita itu bisa dibilang yang paling eager ya. Indonesia sama Vietnam yang paling eager. Pokoknya kalau ada vaksin sekarang, kalau bisa sekarang, saya sekarang. Seperti itu. Dibandingkan negara lain ya, negara lain tuh masih lumayan ini ya, 30-30-an di Filipina, Singapura, Thailand gitu ya. Tapi memang Indonesia ini exceptionally eager sih. Maksudnya mereka benar-benar kepengen kalau ada vaksin sekarang. Nah itu tantangannya juga, tantangan pemerintah tuh. Jangan sampai eagerness ini ya itu mati gitu. Karena terlalu lama nunggu. Ya balik lagi ini kan tergantung dari ketersediaan vaksin ya. Nah ini jadi challenge pemerintah juga bahwa vaksin itu harus tersedia dan apa yang udah dikomunikasikan phase 1, phase 2, phase 3 itu kalau bisa terrealisasi gitu. Jadi bukan cuman hanya yang dikomunikasikan tapi realitasnya tidak seperti itu. Oke. Kalau kita melihat data ini, Pak Raden, ini rupanya sejalan dengan pernyataan Pak Raden bahwa tadi kalau kita melihat paparan Pak Raden tadi juga ada vaksinasi tahap 2 ini sudah mencapai 11 juta gitu ya. Nah, ini ada yang bisa ditanggapi Pak Raden dari hasil paparan Pak Ato tadi? Ya, sebetulnya apa yang dipaparkan tadi itu sudah sejalan. Jadi memang kita juga melakukan survei sendiri, ya. Dan kita juga melihat behavior, ya, kita juga melakukan itu, melihat itu, karena terjadi perubahan perilaku itu kan. Nah, tadi upaya mendorong konsumsi ada kita lakukan juga memang kebijakan-kebijakan yang relatif mikro, seperti untuk Lebaran ini, di samping kita melakukan pelarangan mudik, ya Lebaran, tapi kita mewajibkan pembayaran THR kepada karyawan. Jadi kalau kita lihat estimasi pembayaran THR kepada karyawan ini termasuk juga informal sektor, tetapi juga termasuk ASN dan pegawai negeri tentu dan polisi dan TNI Polri. Nah ini kita harapkan akan bisa memboost, ya cukup lumayan itu. Kita bisa lihat nilainya itu hampir 200 triliun dari THR ini. Jadi pendapatan mereka ini akan naik. Yang kita harapkan mereka akan berbelanja, ya. Kemudian menyalurkan bansos beras ini kita berikan juga. Kemudian mempercepat penyaluran perlinsos. Jadi yang seharusnya disalurkan katakan bulan Juni kita percepat deh di bulan Mei jadinya, ya. Tapi pada saat yang sama kita harapkan mereka jangan pulang. Mereka kirim saja barang-barangnya itu kepada saudara-saudara mereka di kampung, ya, atau di saudara-saudara mereka. Jadi kita harapkan pada saat keadaan seperti ini, keadaan pada saat Lebaran, tapi keadaannya adalah pandemi, jangan sampai lupa kirim oleh-oleh, kirim barang, kirim tanda kasih kepada saudara-saudara di kampung. Itu yang menyebabkan kita juga melakukan program belanja online nasional, ya, dan juga program bagi-bagi kurma, kado untuk keluarga di rumah, namanya itu. Jadi program-program ini kita lakukan. Jadi yang dikatakan tadi Pak Suprapto Tan mengenai kita melakukan mikro, kita juga pikirkan Pak, ya. Jadi mungkin masukan-masukan dari bapak-bapak ini juga kita coba inkorporasi di dalam policy-policy atau kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Baik, ini perbincangan kita ngobrol sore santai di Rabu sore, Pak Raden dan juga Pak Ato. Ini rupanya di tangan saya ini juga sudah ada yang bertanya dari rekan-rekan media. Ini ada pertanyaan untuk Pak Raden. Strategi ekonomi realnya seperti apa untuk memulihkan perekonomian ini, Pak? Itu saya sudah katakan tadi, dua strategi utama kita. Satu adalah kita menangani COVID-19 dulu, yaitu dua cara utama. Satu adalah turunkan tingkat penularan, turunkan tingkat kematian, naikkan kesembuhan. Pada saat yang sama kita juga intensifikasi tadi atau melakukan lebih banyak lagi vaksinasi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita, kenapa seperti itu? Karena tadi itu dampaknya adalah kepada pemulihan kepercayaan. Pemulihan kepercayaan ini menjadi
hal utama. Karena orang sudah tidak percaya, mereka tidak akan belanja, mereka tidak akan melakukan investasi. Ya. Sedangkan untuk kelompok menengah bawah khususnya, memang pemerintah bertanggung jawab secara khusus itu membantu mereka supaya daya beli mereka bisa bertahan hidup, ya, tetap ada. Itu yang kita lihat di sini. Jadi yang di atas itu adalah program kesehatan, yang di bawah adalah program ekonomi, terutama kelompok menengah bawah. Kalau kelompok atas, kalau yang tadi kelompok menengah atas yang kaya, maka kalau kita sudah lakukan intensifikasi program vaksinasi, kemudian kita kendalikan tadi penularan itu, maka kepercayaan mereka akan muncul dengan sendirinya. Itulah program utama kita, di samping tentu secara khusus kami katakan tadi, kita juga berikan, perhatikan sektor properti, sektor motor. Kenapa sektor properti utamanya? Karena sektor properti ini multiplier efeknya sangat besar sekali. Kita tahu kalau kita mau bangun rumah, mungkin membutuhkan ratusan komponen-komponen, mulai dari pasir, kerikil, semen, kayu, kunci, dan yang lain-lainnya. Itulah cara kita memulihkan ekonomi secara umum, ya. Pada saat yang sama tentu suku bunga tetap dipertahankan rendah dan likuiditas dijamin. Itulah gambaran besar daripada strategi kita. Baik Pak Raden, ini ada pertanyaan kedua untuk Pak Ato dan juga untuk Pak Raden. Tapi saya ke Pak Ato lebih dahulu nih ya. Ini pertanyaannya, apakah Indonesia adalah salah satu negara ASEAN yang baik dalam menangani COVID-19 dan ekonomi ini? Atau malah justru sebaliknya? Silakan Pak Ato dulu nih, jawab pertanyaan dari penanya. Dalam catatan Ipsos, sebenarnya ada dua country yang di mana dua negara yang dipersif itu penanganan COVID dan penanganan recovery ekonominya itu baik. Satu Indonesia, satu lagi Vietnam. Ya. Tapi saya mau highlight sebenarnya spesifik untuk Indonesia. Kalau Vietnam tuh jumlah penduduk juga nggak terlalu banyak. Tapi saya rasa kita dengan jumlah penduduk yang hampir 300 juta, 270 sekian juta ya menurut data sensus terbaru. Terus kita masih dipersif positif ya oleh responden kita. Ini menandakan bahwa sebenarnya kita masih di jalur yang tepat dalam baik dari sisi penanganan kasus harian COVID atau COVID secara total ataupun dari sisi penanganan ekonomi ya. Jadi kalau dalam catatan kita tuh ada dua negara, satu kita dan satu Vietnam. Kalau yang lain tuh dia fluctuate, dia ups and down. Wave sebelumnya Malaysia bagus, terus wave ini jeblok. Ya, wave sebelumnya Singapura jeblok, tapi wave ini bagus, better. Tapi balik lagi, yang konsisten, selalu positif dan selalu dipersif bagus itu adalah Indonesia dan Vietnam. Oke baik. Kalau Pak Raden Pak, silakan. Pertanyaan yang sama. Boleh dijawab Pak Raden, silakan. Bisa menilai diri kita sendiri, menilai diri saya sendiri, kami sendiri. Artinya apa yang dikatakan oleh Pak Prapto itu sudah cukup baik, saya pikir itu. Tetapi intinya mungkin banyak juga yang kritik kita di sana-sini. Tapi kami boleh katakan pertama, bahwa pandemi COVID-19 ini adalah pertama kali di dalam sejarah Republik ini. Kita belum pernah mengalami ini dalam sejarah Republik ini. Yang kedua, kita juga sadar, kita bukan yang terbaik, tapi kita mau belajar. Itu intinya. Kita tidak perfect, tapi dari awal kita tahu kita belajar ini. Jadi learning by doing. Kita memperbaiki diri. Mudah-mudahan apa yang kita capai belakangan ini mudah-mudahan kita pertahankan. Tapi jangan complacent, itu intinya. Kita tetap harus disiplin menjaga protokol kesehatan kita. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Menarik sekali nih Pak Raden dan juga Pak Ato. Ini kita akan kembali ngobrol santai. Ini ada pertanyaan juga dari saya ini Pak. Ini sebetulnya kadang-kadang mengenai pemulihan ekonomi nasional. Sudah diupayakan strateginya seperti apa. Ini sebetulnya Pak, untuk tantangan sendiri Pak, tantangan terbesarnya untuk pemulihan ekonomi nasional ini seperti apa Pak Raden? Ya, tantangan terbesar pemulihan ekonomi nasional kami lihat adalah karena setiap ada pandemi seperti ini, maka terjadi perubahan perilaku yang besar, terjadi perubahan peradaban. Jadi tantangan terbesar adalah manakala kita harus melakukan juga transformasi kehidupan kita. Karena kehidupan kita pasca COVID-19 itu tidak sama lagi.
seperti pre-COVID. Ya, kita tahu sekarang perilaku kita bekerja tidak akan sama lagi, perilaku kita belanja tidak sama lagi. Jadi itu tantangan yang terbesar di kita. Seluruh kita semua di Indonesia ini tantangan orang belajar, tantangan orang berseminar seperti sekarang ini, kan berbeda semuanya ini. Dan ini menurut kami diakselerasi juga oleh perubahan teknologi, ketersediaan teknologi, terutama teknologi digital. Jadi kalau ditanya tantangan kita terbesar adalah bagaimana kita mentransformasikan diri kita, ya, negara ini bertransformasi, masyarakat bertransformasi, dengan memanfaatkan krisis ini sebagai titik tolak untuk kita memperbaiki diri dan nanti lebih maju lagi ke depan. Ya, mungkin itu yang paling besar, yang kita harus berubah. Kita tidak boleh sama lagi dan tidak bisa business as usual. Kita harus berbeda dan harus lebih kerja keras dan lebih smart menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang ada, terutama perubahan teknologi. Baik, ini nggak kerasa Pak Raden, Pak Ato, ini waktunya sudah mendekati 1 jam. Ini seru banget kita ngobrol di sore hari ini. Sebelum kita tutup obrolan di sore hari ini mungkin ada closing statement dari masing-masing, dari Pak Ato dan juga Pak Raden. Saya kasih kesempatan kepada Pak Raden terlebih dahulu. Bagaimana nih Pak closing statement untuk hari ini Pak? Ya, terima kasih Ibu dan Bapak sekalian, para teman-teman wartawan dan juga Pak Suprapto Tan ini. Saya pikir survei yang dilakukan Pak Suprapto ini sangat berguna. Masukan buat kita semua, buat kami juga pembuat kebijakan. Dan kami juga sangat berterima kasih kalau tadi optimisme mulai muncul. Ya, optimisme itu adalah ekspektasi ke depan. Jadi mudah-mudahan itu menjadi self-fulfilling, artinya menjadi kenyataan 6 bulan yang akan datang. Tapi seperti yang kami katakan tadi, kita tidak boleh lengah dan kita tidak boleh taking for granted. Kita harus tetap bekerja keras dan kita tetap waspada. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Raden atas closing statement-nya dan juga waktunya. Dan kesempatan berikutnya untuk Pak Ato, untuk closing statement di sore hari ini Pak Ato. Ya, jadi ya harapan kami adalah ya dengan terjaganya optimisme dari masyarakat Indonesia terkait dengan penanganan COVID dan ekonomi dalam 6 bulan ke depan, ini menjadi amunisi sih buat pemerintah ya untuk tidak sungkan atau tidak ragu-ragu lagi memberikan stimulus terhadap ekonomi ya, terutama tadi Pak Raden Pardede sempat bilang bahwa ini harus diarahkan terhadap masyarakat ekonomi menengah ke bawah gitu ya. Nah, karena semua trennya positif ya, dan ini harus jadi momentum buat kita untuk benar-benar merealisasikan prediksi. Banyak prediksi yang bilang bahwa momentum kita akan dimulai di kuartal 2 tahun ini, di mana akan menunjukkan hasil yang positif, dan saya berharap ini benar-benar positif, benar-benar kita realisasikan. Tapi tentunya balik lagi kita jaga juga momentum kita dari sisi penanganan COVID, dan kalau bisa sampai kita bisa flattening ya, dan tentunya prokes 5M harus tetap dijalankan. Baik, terima kasih Pak Ato atas closing statement-nya, dan juga terima kasih juga sudah hadir di Media Center KPCPEN, dan juga terima kasih kepada Pak Raden yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir secara virtual. Dan pemirsa, semua pihak perlu bekerjasama untuk mendukung upaya penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi yang sedang dilakukan secara simultan. Penanganan kesehatan juga merupakan upaya yang harus dilakukan bersama-sama. Protokol kesehatan harus terus dijalankan sampai vaksin pencegahan dan juga obat khusus COVID-19 dapat disebarkan dan sudah digunakan seluruh rakyat Indonesia. Semua pihak harus melakukan peran aktifnya. Pemerintah terus bekerja keras memulihkan kondisi kesehatan dan pada saat yang sama juga mendorong pemulihan ekonomi nasional. Bagi masyarakat, kembali diingatkan untuk bekerja sama mendukung perekonomian dengan memaksimalkan beli dari bangsa Indonesia sendiri, baik secara online dan juga fisik. Tetap optimis dan juga berikhtiar serta waspada hoax. Sekali lagi, tetap disiplin dalam protokol kesehatan, bergotong royong, menjaga diri, menjaga sesama, dan juga menjaga Indonesia dengan 3M, menjaga jarak, memakai masker dengan benar, dan tidak lupa mencuci tangan. Baik, sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Kartini dan terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Dialog Produktif Rabu Utama. Saya Zulfikar Nagy, selamat sore, sampai jumpa. Terima kasih Pak. Tak perlu kau resah.
jangan kau susah, karena ini semua saling menjaga, taklukkan problema. Oh, kita pasti bisa. Bangkitlah kesehatan ekonomi Indonesia. Bersabar bersyukur di sini. Vaksin akan tiba untuk lindungi kita. Kita sehat, semua hebat, bahagia. Dipersembahkan oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Kominfo.